untuk semuanya. Nama saya Roland. Waktu saya kecil, awalnya itu menurut almarhum ibu saya, waktu saya dilahirkan itu dalam kondisi sudah meninggal. Ya, sudah meninggal dunia. Dan dokter yang membantu persalinan pun sudah menyatakan memang saya dikatakan meninggal. Dan saat itu sempat sudah dikeluarkan untuk surat kematiannya dari rumah sakit persalinan tersebut. Cuma ibu saya sampaikan bahwa jangan langsung dibawa karena tunggu ayahnya pulang. Karena ayah saya waktu itu dia tugas luar kota. Nah, singkat cerita, saya dilahirkan jam 7 pagi itu, kondisi sudah meninggal. Nah, ayah saya itu kasih info bahwa dia jam 4 sore paling lambat sudah tiba di Jakarta. Selama menunggu itu, menurut almarhum ibu saya, di jam setengah 3, hampir jam 3, itu tubuh saya yang sudah dibungkus ya, karena kan sudah meninggal, itu tiba-tiba bergerak. Nah, ibu saya panik, dibilang ke suster, pas dibuka, benar, kondisi saya saat itu hidup. Nah, setelah diperiksa, semuanya kondisi normal. Nah, semenjak saat itu, kalau orang bilang melihat yang tidak dilihat orang, sebetulnya. Nah, itu saya alami sejak kecil itu, sampai usia sekarang sebetulnya, sampai umur 45 tahun. Nah, seiring waktu berjalan, di kisaran saya di usia di bawah 5 tahun lah, itu pertama kali saya didatengin oleh sosok kakek saya. Tapi saat itu saya nggak tahu kalau dia kakek saya. Nah, itu tengah hari begitu dia datang, awalnya dengan ngebel. Saya bilang ke ibu saya ada orang ngebel, ibu saya lihat nggak ada. Nah, terus ngebel itu, singkat cerita saya bilang ke ibu saya saat itu orangnya udah depan pintu. Dan tiba-tiba satu rumah itu, saat itu cuma ada ibu saya, nenek saya, dengan pembantu, kemudian ada kakak saya. Itu mereka sama-sama ngelihat itu seperti ada jejak kaki yang basah. Tapi wujudnya nggak ada. Gitu. Nah itu, jalan itu mendekati saya. Tapi saya ngeliat, kalau saya ngeliatnya ini orang. Nah saat itu, saya merasa saya digendong. Dan memang menurut ibu saya waktu itu, saya kondisinya seperti kalau kita ngeliat di film itu melayang ya. Melayang, tapi karena saya nggak tahu di saat itu, saya kira ini kan orang. Nah, kita setelah itu, orang ini, yang opa-opa ini, dia bilang, saya pulang ya, opa pulang. Nah udah dia turunin saya lagi, dia keluar, semua saat itu memang nggak ngeliat wujudnya, tapi ngeliat jejak kakinya. Dia keluar, dia banting pintu. Nah, setelah dia banting pintu itu, ibu saya telepon ayah, segera pulang. Nah, nggak lama itu ayah pulang, diceritakan semua. Ayah saya bilang satu hal saat itu, dia ambil, tapi sebelum dia ambil foto, dia tunjuk, yang ini bukan orangnya. Saya bilang, benar. Nah, yang saya tunjuk waktu itu foto ada seorang opa-opa tua, pakai mantel hujan panjang dengan senter zaman dulu yang panjang. Dengan sepatu bot. Saya bilang, ya ini benar dia. Dan ayah saya itu bilang, ya ini opa kamu, tapi dia udah meninggal ternyata 7 tahun sebelum saya lahir. Nah, semenjak saat itu, saya melihat yang memang nggak dilihat orang. Kejadian-kejadian yang aneh, yang secara nalar manusia nggak masuk. Tapi saya lihat, seperti contohnya, kalau kita lagi makan di meja makan, saya selalu bilang, ambilin lagi satu piring, ada orang duduk makan, padahal nggak ada orang. Itu salah satunya. Kemudian, waktu di SD, saya zaman SD, SMP, sama. Kalau upacara bendera, itu saya ditemukan lagi ngobrol sendiri. Begitu dipanggil ke ruang kepala sekolah, ditanya, saya cerita. Saya ngobrol sama si ini, dan saya jelasin ciri-ciri mereka. Guru dan kepala sekolah pun kaget, ternyata itu murid yang saya ceritakan, benar, pernah sekolah di situ, tapi sudah meninggal. Sudah nggak ada di situ lagi. Nah, akhirnya, di usia saya 7 tahun, ayah saya waktu itu putuskan bawa saya ke psikiater. Karena dia pikir ini anak antara waras sama gila. Gitu. Dan dia lebih khawatir kalau saya sampai gangguan jiwa karena ngeliat yang begituan gitu. Nah, sampai di psikiater itu saya ingat psikiater itu dia ngomong ke ayah saya bahwa saya itu normal, nggak ada gangguan. Cuma
Dia ngomong begini saat itu, Pak, anak ini punya kelebihan yang mungkin dia kata namanya six sense. Anak ini punya kelebihan. Kalau dulu kan belum dikenal zamannya indigo ya, zaman saya itu. Nah, setelah itu ayah saya selalu menanamkan bahwa buang hal-hal kayak gitu, kamu nggak perlu lihat-lihat yang begituan lagi. Oke. Nah, di usia 12 tahun saya baptis pertama kali, itu terjadi lagi. Udah mau masuk kolam baptisan, itu kan kita ngantre ya. Nah, saya ngomong sama yang di depan saya, antrean depan saya. Kamu lihat yang di sana nggak? Yang di mana? Itu kan pendeta yang ngebaptis, di belakangnya pendeta yang ngebaptis. Emang ada siapa? Wah, saya bilang berarti saya ngeliat nih. Saya bilang akhirnya, itu orang gede banget, mukanya nggak kelihatan kayak lampu bohlam, tapi kok sayapnya gede banget ya? Ada pedangnya. Wah, kaget semua di situ. Udah, singkat cerita, abis selesai baptis, saya dipanggil. Saya dipanggil, yang namanya masih anak-anak kan, jadi saya ditanya, saya jawab. Saya jawab sama seperti yang saya sampaikan ke tadi. Nah, saya saat itu benar-benar masih bingung itu apa yang saya lihat. Gitu loh. Karena memang, ya istilah, saya juga pernah ikut sekolah minggu. Cuma kan sekolah minggu itu, selayaknya anak-anak kecil kan dikasih pelajaran ya tentang kayak Raja Saul. Tapi saya nggak pernah tahu apa yang saya lihat itu apa. Nggak pernah tahu, gitu loh. Nah, seiring waktu berjalan terus, ada satu lagi momen waktu saya udah SMP, itu ada salah satu teman sekelas saya meninggal, tabrakan motor, kecelakaan motor ya, dia masuk dalam kolong truk. Nah, tapi selama saya sekolah memang, saya selalu kayak dikucilkan. Karena, ya ini, yang ngelihat yang aneh-aneh ini, sampai saya kalau upacara itu ditaruh paling depan, biar nggak ngobrol sama yang nggak kelihatan gitu loh. Nah, tiba satu ketika, saat teman saya udah meninggal, 1 minggu kalau nggak salah gitu, satu kelas bilang begini, coba panggil si Roland. Roland ini kan bisa ngeliat yang aneh-aneh. Nah, namanya saya juga masih bocil ya waktu itu. Ya udah, ayo-ayoan aja rame-ramean gitu. Ya udah, kita pergi ke TKP waktu dia meninggal saat itu. Kalau dulu kan TKP itu kan biasanya darahnya itu ditutup dengan pasir. Nah, di saat kita tiba di lokasi waktu dia meninggal saat itu, masih ada sisa pasirnya. Ya saya pegang. Pas saya pegang, muncul orangnya. Teman saya ini muncul, tapi yang lain nggak ngeliat. Pas muncul, ya saya bilang ke yang lain, lah ini dia, mau ngomong nggak? Pas saya bilang begitu, kabur semua. Lah saya bingung loh, kok ngajakin pada kabur. Ya udah, saya bilang ke teman saya yang udah meninggal ini, wah sorry ya, semua pada dulu kesini mau ketemu lu, malah mereka pada kabur. Ya udah, saya balik ya. Dan di saat itu, refleksi yang saya pantengin banget ya, orang ini, ya, dia dengan kondisi yang memang kondisi seperti waktu di kecelakaan, tapi dia nggak ngomong banyak, memang. Dia cuma bilang, oh ya udah, gitu. Setelah kejadian itu, saya makin terang, makin jelas. Malah, kalau dulu-dulu, orang-orang tua dulu ngomongnya kalau ngelihat sesuatu, atau misalkan orang ngetok pintu, kita ngeliat bawahnya ada napak nggak? Itu dulu saya pernah dengar. Tapi yang saya alami dari hari ke hari, itu mereka itu napak. Bukan melayang, bukan terbang, bukannya napak, tapi bedanya, mereka nggak banyak ngomong, auranya dingin, dan nggak ada bayangnya. Itu sama-sama nggak ada bayang. Itu beda dengan manusia normal, gitu. Tapi napak. Nah, akhirnya seiring waktu berjalan lagi, saya udah cukup dewasa, udah bekerja, saya ketemulah dengan istri saya. Waktu kita masih pacaran, saya sempat bilang ke dia, kondisi saya begini loh. Dalam arti gini, saya belak-belakan, lu jangan sampai takut suatu kali, karena kondisi gue begini, gitu. Cuma ya mungkin saat itu ya namanya orang apa ya kalau bilang kebelet cinta mungkin ya. Jadi ngiyain aja gitu loh. Tapi buat saya ngiyainnya dia itu saya kira dia tuh paham. Akhirnya kita menikah, nggak lama kemudian dari kita menikah itu, pertama kali dia melihat itu temennya yang sudah meninggal itu tiba-tiba muncul depan dia. Waktu dia mau kabur, saya tahan. Jangan lari. Itu pertama kali. Kemudian yang kedua, tetangga kita yang sudah meninggal juga, kemarin dia ternyata udah meninggal, kita nggak tahu dia ada di blok rumah sebelah, kita nggak. Jadi kan saya kalau di rumah itu, kali pulang udah nggak ngelayapan ya. Dia datang ke rumah, duduk,
Seperti biasa kita ngobrol, cuma bedanya waktu disuguhin kopi sama istri saya, dia nggak mau minum. Padahal dia dulu pecinta kopi. Nah, tapi saya menganggap ini kan orang bener ya, orang gitu loh. Udah, pas dia pulang, besoknya saya mau ke pasar sama istri, kebetulan lewatin kediamannya dia. Saya lihat bendera kuning. Pas saya tanya, ternyata dia meninggal. Dan waktu saya lebih jelasnya lagi, udah 3 hari yang lalu meninggal. Kaget saya, padahal baru kemarin sore ke rumah. Nah, mulai semenjak saat itu, istri saya ngeliat. Istri saya ngeliat terus. Cuma saya selalu bilang bahwa, biarin aja, santai aja, nggak ada masalah kok. Yang penting kita nggak usah takut sama mereka. Nah, kemudian, masih di daerah yang sama, waktu itu siang-siang saya bawa mobil dengan dia. Padahal jalan itu setiap hari kita lewatin ya. Antara kita dari mau ke Minahasa ke Manado. Tiba-tiba dari jalan raya, tiba-tiba itu jalan berubah jadi kayak rumput. Padang rumput. Saya dengan dia kaget. Saya berhenti mobil. Buka kaca, itu rumput setinggi pintu. Nah, dia langsung panik. Karena memang dia baru kali ini ngalamin. Nah, dia panik. Saya coba tenangin, saya bilang, udah, kita biasa. Cuma kita lihat di depan kita itu udah jurang. Ibarat kata ini mobil tinggal dorong dikit masuk ke jurang. Udah jurang, tapi kayak ada kota. Tapi kota itu kayak terselubung kayak awan-awan, tapi kota. Dan saya bilang, ini bukan kota Manado. Karena itu ada gedung-gedung seperti gedung pencakar langit, banyak sekali. Dengan kondisi saat itu kota Manado belum ada gedung pencakar langit. Gedung biasa mungkin ada, tapi gedung setinggi itu nggak ada. Lagi kaget ngelihat itu semua, tiba-tiba ada kakek-kakek dari sebelah kanan saya, itu muncul. Dia nanya, mau kemana? Sontak, saya dengan istri bilang, Opa, kita kok ada di sini, mau ke jalan ke Manado. Nah, orang tua itu bilang, kamu udah salah jalan. Coba mundur. Nah, pas saya mundur, belum berapa langkah ban mobil itu melangkah, itu langsung jalan raya lagi. Di saat itu istri saya teriak. Saya bilang, nggak usah teriak, biasa aja lagi. Nggak ada masalah kok. Kita malah bersyukur. Tuhan masih lindungin kita. Tuhan keluarin kita dari alam seperti itu. Mungkin kalau orang lain udah nggak balik-balik. Karena kalau cerita-cerita orang tua dulu juga yang namanya kalau di daerah saya namanya di bawah lulu, itu udah nggak balik. Kalaupun dia balik, gila. ODGJ, kita masih normal. Ya udah. Nah, setelah berapa tahun kemudian kita punya anak. Kita pindah di daerah Minahasa Utara. Nah, di situ kita ngontrak sebuah rumah. Awalnya normal. Itu perumahan yang normal lah, banyak penduduknya. Nah, satu ketika, istri saya ini dia memang punya sakit asma sewaktu ngelahirin, tapi nggak akut. Nggak parah ya, jadi cuma minum obat kayak asmasolon atau salbutamol, itu hilang. Ini sampai sebulan itu nggak sembuh-sembuh. Tiap hari. Cuma yang anehnya, sakitnya itu dia ada jam-jamnya. Kayak contoh pagi, kayak jam 6 ke jam 7. Nanti jam 10 ke jam 11, saya sampai hafal. Nanti jam 2 ke jam 3. Nah nanti lagi sore, dia ulang 6 ke 7 sampai tengah malam jam 12 ke jam 1. Itu setiap hari seperti itu. Nah, selama sebulan kita udah ke dokter manapun, dokter bilang normal. Ini nggak ada sakit, malah obatnya yang dikasih ya obat-obat generik ya kayak model salbutamol, tapi nggak sembuh-sembuh. Nah, mendekati sudah mau 1 bulan, datang dia sakitnya parah banget, akut ya, saya bilang udah akut, sampai nggak bisa berdiri, merayap. Dia udah nggak bisa berdiri lagi. Dan dia punya permintaan gini. Tolong dudukin saya di teras depan. Saya mau hirup udara segar terakhir kalinya. Waduh, saya kaget dong. Sebagai suami, waduh. Istilahnya istri udah minta permintaan terakhir ini, saya nggak bisa tinggal diam. Anak masih kecil soalnya kan. Masih waktu itu, anak kami itu masih berusia SD lah. Nah, tapi oke lah, saya ikutin mau dia. Kita duduk sama-sama di teras depan. Dia bersandar ke saya, dan memang parah ya. Napas itu udah parah. Nah, itu waktu itu udah jam 12-an. Memang pas jamnya dia kena lagi. Saya bilang gini ke dia saat itu. Ya udah gini. Kalau sampai setengah jam nggak sembuh, memang kalau dokter umum kita di saat itu udah pada tutup. Kalau nggak sembuh juga, kita cari pendeta. Ya, oke. Abis kita ngomong cari pendeta, itu di depan kita itu ada kayak pohon rambutan masih muda ya. Itu memang bawaan dari yang punya rumah.
Itu tiba-tiba seketika saat itu gitu goyang. Getar. Getar. Bener-bener kayak diterpa angin ya. Cuma, anginnya cuma di situ. Kita kan ngerasa anginnya cuma di situ. Di lain-lain nggak ada angin. Dan tidak ada satu daun pun jatuh dari pohon itu. Tapi dia getar. Getarnya memang getar hebat. Saya langsung curiga. Saya tegesin. Saya ngelihat. Di belakang pohon itu ada seperti bayangan hitam besar. Kayak yang megangin pohon itu. Nah, di saat itu saya bilang, oh, ternyata kamu ada di situ. Saya bilang ke istri, kalau istri kan untuk hal-hal tertentu dia bisa ngeliat, yang hal-hal yang lain dia nggak ngeliat. Saya langsung bilang, kamu masuk ke dalam. Nah, di saat itu saya bawa dia ke dalam, saya dorong masuk ke dalam. Untungnya cepat saya dorong, itu pohon itu kayak ngeluarin tangan, itu ngegeplak. Ngegeplak tapi ke arah istri saya, dia mau geplak. Untungnya saya dorong duluan, jadi dia ngelewatin kepala saya, kikis ke kepala istri saya, kenanya ke pilar. Jadi ngegeplak. Waduh, di saat itu istri saya udah masuk, saya marah dong saat itu. Jujur saya marah. Karena saya sedari kecil, saya yang melihat gituan, saya nggak takut, malah saya marah. Terus terang saya marah. Saya tutup pintu, saya bilang, oh kamu di situ. Kalau kamu istilah mau mencelakakan orang, tunggu kamu di situ, saya balik. Udah. Nah, di saat saya masuk ke dalam, saya mau ambil minyak urapan, itu saya sempat ngintip, itu pohon itu seperti menari. Menari, benar-benar kayak menari, jadi bukan getar lagi ya. Kalau getar kan gitu. Ini kayak muter-muter gitu, tapi di tempat. Benar-benar kayak menari, dan itu cabang-cabangnya itu kayak tangan. Jadi kalau bisa digambarkan kayak orang itu ada 4 tangannya. Dan dia kayak menari. Udah, saya keluar, dia masih menari. Mana lebih hebat dia menari. Saya bilang, sekarang saya udah berhadapan langsung dengan dia. Dan saya bilang, sekarang, kamu atau saya yang menang. Nah, di saat itu saya ingat satu kejadian di dalam Alkitab. Waktu itu saya teringat kisahnya Daud. Waktu dia menghadapi Goliat. Nah, ayat yang sama, itu saya pakai di saat itu. Saya ingat, waktu Daud bilang, engkau mendatangi aku dengan tombak dan lembing, tapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan. Nah, itu saya pakai. Saya bilang ke pohon itu, kamu datengin kami dengan kutuk penyakit, tapi saya hadapin kamu sekarang dengan kuasa nama Tuhan. Wah, di saat itu, dia sempat keberhenti ya. Jadi kayak menarik terus dia sempat keberhenti gitu. Terus tariannya itu kayak model kalau saya perhatikan kayak model kuda-kuda gitu loh, kuda-kuda. Kayak orang memang siap berkelahi. Tapi nggak bersuara. Nah, udah saya buka satu pot minyak urapan waktu itu. Saya teriak. Saya bilang, Tuhan, pakai alat ini untuk saya bisa kalahin yang ada di depan ini. Nah, di saat itu saya dapat satu kekuatan. Itu mulai saya siram. Tapi saya cicil-cicil dulu, nggak langsung semuanya. Saya cicil. Nah, benar pas saya siram sekali, dia balas ngegeplak. Saya siram sekali, benar-benar kayak orang bertarung. Saya siram, dia bergeplak. Saya siram, dia geplak. Cuma waktu dia ngegeplak, itu nggak ada satupun yang kena. Ujung ranting sama dia punya daun itu sama sekali nggak ada yang kena. Jadi kayak lewat. Nah, sampai singkat cerita sampai habis satu botol sedang. Nah, di saat itu saya ingat dia udah kayak orang itu kayak kelelahan begitu ya. Tapi masih menari, tapi menari itu kayak menari menantang gitu. Nah, itu dan saya lihat itu minyak urapan saya malah yang saat itu saya siram ke dia itu kena ke ranting-ranting sampai meleleh ke bawah ya. Udah, saat itu saya bilang, sekarang kamu akan terbakar dengan kuasa Tuhan yang melekat di situ. Udah, sampai besok kamu masih ada, siapapun kamu. Saya minta Tuhan, kalau kamu memang arwah yang ditunjukin ke sini, saya cari makam, saya bakar itu dengan nama Tuhan. Nanti besok kamu lihat. Saya saat itu udah semakin emosi. Tapi ya udah, saya kayak udah selesai. Kayak hati itu udah bilang, udah selesai. Ini bukan urusan kamu lagi. Ya, saya masuk ke dalam. Saya tutup, saya kunci. Saya ke kamar. Ternyata istri saya ngeliat.
Dia bilang, ngapain sih kamu ngelanin begituan? Udah, gue bilang, kamu istirahat aja, tidur. Nah, cuma saya ngeliat istri saya itu udah nggak kayak tadi. Kalau tadi kan ngerayap udah susah ya napasnya. Tapi yang ini, setelah saya tarung dengan si pohon ini, itu dia udah kayak mendingan ya, udah agak mendingan, sampai bisa tertidur. Biasanya kalau udah gitu nggak bisa tidur. Nah, puji Tuhan dia tertidur, tapi sayanya nggak mau tidur. Saya semalaman saya jagain. Jadi istri anak saya jagain. Pas jam 6 pagi, saya udah nggak mikir apa, saya buka pintu. Kaget saya lihat pohon itu tumbang, kecabut sama akar-akarnya. Dan semua dia punya ranting, dia punya daun kering. Kuning abu-abu. Bukan hijau lagi, kering. Dan tanah yang di bekas dia bertengger itu kecabut, keluar semua tanah-tanahnya. Dan sekeliling dia itu seperti ada orang bakar sampah. Angus tanah itu. Nah, di situ saya bingung. Waduh, kecabut. Benar-benar tumbang itu pohon. Nah, saya bilang ke istri bangun, dia kaget lihat. Waduh, kok rubuh? Saya bilang, nah ini kuasa Tuhan yang pertama kali kita saksikan. Udah. Cuma karena kita kan ngontrak itu rumah orang ya. Itu kan pohonnya dari yang si pemilik. Kita panggil dong yang pemilik. Tapi kita nggak mau cerita. Dia kaget. Loh kok pohon rambutan saya tumbang? Saya cuma bilang, wah saya nggak tahu Pak. Orang ditumbang sendiri. Ya secara logika kan memang tumbang sendiri. Tadi malam kan kondisinya masih hidup kan. Meskipun dia menari gitu. Tapi kan dia masih berdiri. Tiba-tiba tumbang. Nah udah. Akhirnya saya bilang ke yang punya, Pak, kita pindah ya. Oh ya udah terserah. Tapi dia masih terbingung-bingung dengan kondisi tanaman dia tuh tumbang angus. Kering gitu loh. Nah akhirnya besoknya 2 hari kemudian dari itu, saya pindah. Nah saya pindah dengan istri itu, jaraknya itu 2 rumah dari rumah ini. Jadi nggak beda jauh. Cuma jarak 2 rumah. Nah, waktu kita masuk rumah yang baru, rumah yang berikutnya ini, itu saya perhatiin di depan rumah yang saya tinggalin, itu ada berderet rumah-rumah kosong. Jadi memang rumah yang nggak laku disewain. Itu udah rumput-rumput ilalang, udah ya kalau dibilang horor juga kelihatannya. Cuma saya nggak pernah takut ya begituan. Tapi ada satu pohon pepaya. Pohon pepaya itu lumayan ukurannya, ya, dengan buah yang udah kuning tapi orang nggak mau nyongkel. Nah, akhirnya udah kita pindah situ. Jeda waktu 1 minggu setelah saya tinggal di rumah baru itu, saya pulang. Jadi istilahnya kan kalau di komplek kita mesti bergaul kan sama orang komplek. Saya pulang, itu saya sampai rumah, kaget saya, kondisi anak saya panas tinggi. Saya raba, waduh, kok panas? Udah, saya bilang, waduh jam segini dokter udah nggak ada yang buka. Udah, saya bilang ke istri saya, tunggu sebentar ya, saya ke warung. Nah, balik saya dari warung, pas saya mau masuk pintu rumah lagi, itu ada yang nimpuk. Nimpuk kena punggung. Pak, pertama kena, saya noleh nggak kelihatan. Saya baru balik punggung, nimpuk lebih gede lagi. Sampai saya sempat lihat, ternyata yang nimpuk itu bukan batu ya, tapi kayak buah, tapi masih muda, gitu. Tapi bukan pepaya sih, pokoknya kayak buah apa gitu, tapi masih muda. Nah, pas saya balik, saya ngelihat di pohon pepaya itu ada orang berdiri, perempuan, 2 kali dari tinggi pohon pepaya. Tinggi, dengan rambut panjang ke bawah, dan matanya itu kayak bola api, ngelihatnya ke saya tajam. Saya sontak ya, namanya manusia normal, kita kaget kan lihat itu. Tapi saya nggak takut. Saya kaget, saya cuma bilang, aduh, yang begini lagi. Udah. Karena saya tahu di saat itu saya nggak punya minyak urapan kan udah habis ya. Dari yang 1 minggu lalu di rumah yang sebelumnya. Saya cuma bilang, Tuhan, gue udah nggak ada lagi nih. Cuma kayak dalam hati begini. Pakai imanmu. Apapun bisa kau tumbangkan. Oke. Nah, di saat itu, saya cuma pegang, maaf, waktu itu saya kan masih perokok ya, di saat itu, karena masih muda kan, saya 25-26. Saya nggak ada barang apapun lagi yang saya pegang, saya cuma pegang itu. Dan saya datengin dia, saya sentil, itu puntung rokok, dan itu memang nyata, kena di dadanya. Kayak mentak, lihat, ting, tapi bukan tembus, kena.
Kan kalau kena dia mental balik kan. Tak, mental balik gitu. Dan saya ngeliat ekspresi dia kayak lebih marah lagi. Di situ saya bilang, saya nggak takut dengan siapapun kamu yang ada di situ. Kalau sampai karena kamu anak saya sakit, sekarang saya bilang kamu keluar dari situ, atau besok pagi saya bakar kamu dengan nama Tuhan. Keluar dari situ. Nah udah. Tapi dia masih diam. Tetap diam melototin saya tuh memang mata itu benar-benar merah. Dah, saya balik ke dalam rumah. Tapi kali ini, kalau yang rumah sebelumnya saya tutup pintu, sekali ini enggak. Saya buka tuh pintu. Saya buka pintu, tapi saya taruh bangku. Jadi di dalam ruang tamu saya duduk di situ. Saya ngadep ke pohon itu. Kondisi pintu terbuka. Nah, istri saya keluar. Dia bilang, ngapain sih ngeladenin begituan? Saya bilang, udah. Saya yakin dengan kuasa Tuhan. Udah dia tidur, jaga Bella di dalam. Nah, akhirnya saya ketiduran. Nggak tahu, mungkin karena memang Tuhan mungkin kasih saya nggak ngelihat kali. Saya tiduran. Padahal yang waktu sebelumnya saya nggak tidur. Pas pagi saya kebangun, melek, itu udah sekitar jam 7 lewat. Saya kebangun karena kan pintu kan terbuka kan, saya buka. Saya kaget di depan saya itu yang posisi pohon pepaya itu dikerubungin orang. Itu dikerubungin orang sampai ada RT di situ. Saya kaget. Waduh, kenapa nih? Saya panggil istri saya. Coba kamu lihat. Pas saya datang, RT nanya, Pak, Bapak lihat yang numbangin pohon ini nggak? Kaget saya. Saya sempat lihat, itu pohon benar-benar tumbang lagi. Itu pohon tumbang, kecabut sama akar. Bahkan kalau kali ini, buah yang kemarin udah siap dipetik itu busuk. Sampai keluar kayak belatung-belatung putihnya. Busuk, tumbang. Saya kaget saat itu, saya teringat kejadian yang 1 minggu yang lalu, yang pohon menari. Tapi saya nggak akan mau bilang, karena apa? Kalau saya bilang kan orang-orang ini skeptis. Karena banyak juga yang, saya bukan sesama agama ya. Saya cuma bilang, saya nggak tahu Pak. Yang saya tahu tadi malam masih ada. Nah, di saat itu saya curiga. Kok cuma sebuah pohon pepaya ini kok sampai diributin? Saya tanya, emang kenapa ya Pak? Nah, Pak RT ini dia bilang, gini loh Mas. Mas kan masih baru nih. Kebetulan di depan rumahnya Mas. Ini pohon, itu udah ada sebelum rumah ini semua dibangun. Saya kaget. Oh ya? Iya. Bahkan waktu bikin aspal ini, itu pohon udah sering kali ditebang, besoknya timbul lagi, muncul lagi. Di situ saya mikir, oh, jadi itu ceritanya. Dan memang sampai istilahnya satu kampung ini, dia berbuah pun nggak ada yang berani ngambil. Tapi buahnya nggak pernah jatuh. Saya bilang, emang iya, saya nggak pernah ngeliat buah itu jatuh, tapi ranum. Nah iya, makanya nggak ada yang berani, Mas. Gitu. Waduh, saya mau cerita, takutnya saya nanti diketawain. Udahlah, saya berpikir gini, saya pendem buat diri sendiri aja. Saya langsung masuk ke dalam rumah, saya cerita ke istri kaget. Oh ternyata itu kalau ditebang, hidup lagi. Iya. Lah sekarang tumbang ya? Iya. Saya bilang, oh puji Tuhan. Di saat itu saya langsung ingat anak saya. Saya raba jidatnya, puji Tuhan saat itu sudah tidak panas tinggi lagi. Saya bangunin, saya bilang, coba kamu makan, minum air. Sakit dan tenggorokannya enggak? Enggak. Dan puji Tuhan saat itu, anak saya sembuh. Tidak panas lagi. Dan saya bilang ke istri saya, gini deh, sebulan lagi dari hari ini, kita pindah aja Jakarta. Jangan sini lagi deh. Maksudnya, saya nggak takut yang begituan. Cuma, kita lebih baik cari mendekat lebih kepada Tuhan deh. Karena di sini kan banyak yang memang di komplek itu yang nggak seiman tuh banyak gitu loh. Nah, semenjak hari itu sampai saya pindah ke Jakarta, itu pohon nggak muncul lagi. Nggak berdiri lagi. Bahkan rumah di belakang pohon itu yang tadinya udah ditimbulin alang-alang karena nggak laku disewain. Malah saya lihat seminggu sebelum saya mau berangkat Jakarta itu udah ditempatin orang, udah disewa orang, dia jadi bersih. Berarti sudah bersih. Saya sampai bilang, Tuhan, puji Tuhan, istri lagi nih, saya bilang ke istri, saya bukan seorang pendeta. Saya nggak pernah naik mimbar. Tapi ada satu waktu itu Tuhan ingatkan begini, Tuhan bisa pakai siapa saja. Batu pun Tuhan bisa pakai, kalau mau. Kalau nggak ada orang mau, batu pun Tuhan bisa pakai. Nah, semenjak saat itu, saya bilang, Tuhan, kalau Tuhan mau pakai, silakan. Gitu. Silakan, terserah. Nah, makanya sampai saat ini, sampai saya umur 45 tahun saat ini, di Sabtu atau Minggu saya tetap pelayanan, tapi saya pelayanan luar. Saya pelayanan luar,
Karena memang hal-hal seperti ini kan banyak orang itu yang memperdebatkan bahwa antara percaya dan tidak. Memang karena mereka tidak mengalami. Tapi saya mengalaminya. Saya mengalami langsung, mujizat itu ada. Bahkan seminggu kemarin saya hampir meninggal. Dan itu ada satu kesaksian khusus yang memang mungkin waktunya terbatas ya. Itu baru yang saya alamin lagi, dan baru kali itu juga saya dibawa yang namanya melihat apa itu orang bilang sekarang surga neraka. Saya selama ini saya nggak pernah tahu. Baru seminggu kemarin waktu saya sempat koma, saya diajak. Jadi kalau buat saya kuasa Tuhan itu ada, Tuhan Yesus itu hidup nyata. Yang penting satu, kita berani ngelawan mereka. Kalau kita takut, malah kita yang jadi berbahaya. Kalau itu buat saya bisa untuk menyembuhkan anak istri saya yakin. Kita semua punya kuasa, pasti bisa menggunakannya. Jadi sekian kesaksian dari saya, pesan saya, jangan pernah kita tinggalkan Tuhan, jangan pernah kita bersekutu dengan setan, jangan pernah kita takut, apalagi kita nyembah dia, setan, itu nggak boleh. Saya marah kepada mereka. Itu karena saya yakin Tuhan saya, Tuhan yang hidup.